Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nifa Rahmatul Alfiah dengan NIM 22123030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan laporan KUP atau konstruksi alat ukur psikologi yang diampu oleh Pak Roy Gustav Tupenama MPSI. Mari kita mulai. Oke. Yang pertama adalah pada kesempatan kali ini saya memilih kecanduan gawai atau tingkat kecanduan gawai sebagai variabel yang akan saya teliti. Definisi teoretis beserta aspek-aspeknya sendiri saya dapatkan dari Jurnal Utama Kwon dan kawan-kawan yang disusun pada tahun 2013, yang mana itu sudah diasisi juga oleh Pak Roy. Definisi teoritis dari kecanduan gawai sendiri adalah keadaan di mana seseorang mengalami sebuah keterikatan dengan gadget atau dengan smartphone sehingga ia kehilangan kontrol impuls dan mengganggu kehidupan sehari-hari baik pribadi maupun kehidupan sosialnya. Nah, aspek-aspeknya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu penggunaan internet kompulsif dan waktu online yang berlebihan. Itu keadaan di mana seseorang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk menggunakan gadget. Jadi ia ingin terus-menerus menggunakan gadget. Nah, selanjutnya ada gejala penarikan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain, akan tetapi orang yang memiliki tingkat kecanduan gawai yang tinggi akan cenderung melakukan penarikan diri karena merasa tidak nyaman dengan hubungan sosial. Selanjutnya ada menggunakan internet untuk kenyamanan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa orang-orang yang memiliki kecanduan gawai akan cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan ia akan cenderung membangun sebuah hubungan sosial di internet ataupun media sosial. Terakhir ada konsekuensi negatif terkait penggunaan internet. Nah, ini biasanya bisa berupa prokrastinasi terhadap pembelajaran, ataupun prokrastinasi terhadap pekerjaan yang seharusnya dia selesaikan. Jadi dia terus-menerus menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya ia selesaikan. Nah, masing-masing aspek-aspek ini memiliki 2 indikator dan 4 pernyataan favorable dan 4 pernyataan unfavorable. Sehingga jumlah dari item pernyataannya ada 64 item. Nah, apa yang melatar belakangi saya memilih variabel ini untuk diteliti adalah karena Indonesia termasuk dalam kategori darurat dalam pengendalian gadget. Hal tersebut didukung oleh artikel yang dipublikasikan oleh Kata Data yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi pertama dari 10 negara yang mengalami kecanduan gawai, yaitu dengan 6,7 jam penggunaan ponsel atau smartphone per hari. Nah, selanjutnya ada artikel dari media Indonesia juga yang menyatakan bahwa mulai dari tahun 2020 yang mana pandemi, pada fase dewasa awal mengalami peningkatan dalam penggunaan gawai yaitu dari 3% menjadi 14,4%, yang mana itu cukup signifikan ya kenaikannya. Nah, sedangkan fase dewasa awal ada fase yang penting untuk membangun masa depan dan karir yang cerah, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan alat ukur kuesioner dengan spesifikasi skala Likert. Kenapa saya memilih alat ukur ini adalah selain lebih mudah penggunaannya, yaitu ada alasan lain karena lebih murah dan lebih fleksibel. Nah, di sini ada 4 tingkatan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada tujuan pengukuran. Nah, pengukuran ini saya lakukan dengan tujuan dapat mengukur tingkat kecanduan gawai dengan harapannya kita dapat melakukan antisipasi atau solusi lebih awal dari kasus tersebut. Untuk subjek penelitiannya sendiri saya memilih kategorisasi yang pertama yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan sedang dalam fase dewasa awal yaitu 18 hingga 30 tahun, memiliki gadget dan menggunakan gadget.
Nah, teknik pengambilan sampelnya sendiri adalah probability sampling dengan jenis simple random sampling, yang mana orang-orang yang memiliki kategorisasi seperti yang saya sebutkan dapat kesempatan untuk mengikuti penelitian. Berikutnya ada blueprint skala kecanduan gawai. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa itemnya ada 64. Nah, ini ada sebelum hasil dari tryout data. Yang awalnya 64 gugur, item-item yang gugur adalah item-item yang saya blok. Gugur sebesar 27 item, sehingga menyisakan 37 item. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui gugur atau tidaknya item adalah karena kita melakukan uji reliabilitas dan validitas. Nah, apa sih uji reliabilitas itu? Uji reliabilitas adalah pengukuran di mana kita menentukan konsistensi dari alat ukur yang kita ciptakan tadi, dan uji validitas sendiri adalah sejauh mana alat ukur yang kita ciptakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti itu. Jadi, saya melakukan uji reliabilitas sekitar 3 kali. Yang pertama memiliki nilai Cronbach alpha yang lumayan tinggi, yaitu 0,832. Akan tetapi, item-itemnya banyak yang gugur karena saya menggunakan koefisiensi korelasi item sebesar 0,25. Awalnya 0,30, akan tetapi karena banyak yang gugur jadi akhirnya saya turunkan. Nah, ada 26 item yang gugur di uji reliabilitas pertama. Lalu di uji reliabilitas kedua, saya sudah menggugurkan seluruh item-item yang tidak valid tadi, dan akhirnya nilai Cronbach alpha-nya naik menjadi 0,944. Akan tetapi masih ada satu item yang tidak valid dan akhirnya saya gugurkan kembali. Dan di percobaan terakhir saya mendapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,948. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas skala tersebut adalah 94,8%. Nah, yang berarti skala tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, dari 64 item tadi saya sudah mengatakan bahwa ada 27 item yang gugur dan menyisakan 37 item yang sahih. Selanjutnya saya membuat sebuah blueprint lagi, blueprint setelah uji coba. Nah, ada 37 item dengan 16 item unfavorable dan 21 item favorable. Berikut adalah data deskriptifnya. Mendapatkan pengkategorisasian ini, saya harus menghitung dulu skor tertinggi dan skor terendah. Nah, skor tertinggi sendiri saya dapatkan dari jumlah item, yaitu 37 dikali 4. Seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa tingkatannya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, jadi skor tertinggi didapatkan dari itu. Terus skor terendah didapatkan dari jumlah item dikali 1. Range sendiri didapatkan dari skor tertinggi dikurangi skor terendah yang menghasilkan nilai 111. Sedangkan standar deviasi didapatkan dari rumus pastinya, yaitu range dibagi 6 dengan nilai 18,5. Nah, sedangkan min hipotetik didapatkan dari skor tertinggi ditambah skor terendah lalu dibagi 2. Berdasarkan dari penghitungan ini mendapatkan hasil kategorisasi rendah didapatkan apabila X lebih kecil dari 74, dan kategorisasi sedang didapatkan apabila X lebih besar dari 74 dan lebih kecil sama dengan 111. Selanjutnya yaitu dikatakan kategorisasi tinggi apabila X lebih dari 111. Nah, beralih ke uji normalitas. Nah, karena responden yang saya miliki hanya 40, yang mana itu berarti kurang dari 50, maka yang saya gunakan adalah uji normalitas dengan Shapiro-Wilk.
Nah, berdasarkan uji normalitasnya, mendapatkan nilai signifikan sebesar 0,341, yang mana itu melebihi dari signifikasi yang sudah ditentukan. Jadi, P harus lebih besar dari 0,05, dan nyatanya P lebih besar dari 0,05, yaitu 0,341, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Nah, ini sendiri ada diagram dari hasil penghitungan data deskriptif ini. Jadi, menurut data deskriptif ini ada 24 sampel yang memiliki kategorisasi sedang, dan ada 14 sampel yang memiliki kategorisasi tinggi kecanduan gawainya gitu. Nah, ini ada jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, berdasarkan penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dari 40 sampel yang mayoritasnya sendiri adalah perempuan, 40% perempuan memiliki tingkat kecanduan gawai yang sedang, dan 28% memiliki tingkat kecanduan gawai yang tinggi. Lalu sisanya adalah 20% laki-laki dengan tingkat kecanduan gawai yang sedang, dan 12 laki-laki dengan tingkat kecanduan gawai yang tinggi. Nah, akan tetapi dari 40 responden yang saya miliki, tidak ada yang memiliki tingkat kecanduan gawai yang rendah. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat kecanduan gawai di Indonesia cukup tinggi. Seperti itu. Nah, saya rasa itu untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.